Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Jumat pagi rintangan 19 April 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu setia, yang mencintai, mengasihi kita, yang memelihara hidup kita sampai pagi ini. Sebelum kita beraktivitas apapun, mari kita datang kepada Yesus. Kita menjadikan diri kita menjadi anak Tuhan yang manis, yang berkenan kepada Tuhan. Seperti 5 gadis yang bijaksana, yang menantikan kedatangan mempelai yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Kita mau berjaga dan berdoa. Tiap pagi kita berdoa mendengarkan firman Tuhan. Nanti malam kita juga kembali berdoa dan membaca firman Allah. Supaya hidup kita diisi dengan kebenaran firman Allah. Kita diisi dengan perkara yang kekal. Karena dunia akan hancur. Firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes 2:17, dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, waktu berjalan terus, waktu tidak pernah berhenti. Sekarang tanggal 19 April, besok sudah tanggal 20. Nanti ada waktunya akhir dari bulan April, dan selamat tinggal bulan April. Bulan Januari 2024 tidak akan terulang. Bulan Februari 2024 tidak akan terulang. Bulan Maret sudah lewat. Semua dunia akan berlalu, tapi janji Tuhan kekal selama-lamanya. Hidup ini di dunia akan berakhir, tapi kedatangan Tuhan akan segera tiba. Oleh itu mari kita mencari perkara yang kekal, bukan mencari perkara yang akan lenyap, tapi kita mencari perkara yang kekal, karena janji Tuhan hidup yang kekal buat selama-lamanya. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 306. Rumah di surga Tuhan sudah sediakan. Kita mau cinta Yesus, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau setia, kita mau taat, dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku. Waktu bulan yang lalu semua kita melaksanakan ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah, karena Yesus sudah rela berkorban untuk menebus dosa kita. Berarti betapa seriusnya hidup ini. Sampai tentang hidup yang kekal, Yesus perlu turun. Dia rela mati untuk mengganti kutuk dosa kita. Karena di balik dosa adalah maut, neraka buat selama-lamanya. Bapak Ibu, Tuhan tidak mengendaki seorang binasa, tapi Tuhan mau setiap kita diselamatkan, asal kita meresponi pengorbanan Tuhan, yaitu hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena janji Tuhan, rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti saya sudah katakan, kita semua bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita setia, hidup taat kepada firman Tuhan. Jangan hidup menurut daging. Daging semua akan binasa, tapi bagi orang yang dipimpin Roh Kudus, hidup di dalam firman Allah,
akan kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat kucintai Bapa. Aku mau setia dan taat. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Terima kasih, ampuni ya Bapa. Izinkan pagi yang indah ini kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, kami semua anak-anak-Mu yang membaca merenungkan firman-Mu, dalam nama Yesus semua diberkati sama Tuhan. Berfirman Bapa, kami siap baca firman Tuhan. Biar firman-Mu Kau simpan dalam hati kami, supaya Kau dibawa selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Waktu berjalan terus, berarti kesimpulannya makin mendekati kedatangan Tuhan. Maka pentingnya firman Tuhan, supaya kita senantiasa setia sama Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Bapa di surga. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca saat ini Bilangan pasal 13 Bapak ya, tentang ke-12 pengintai dari ayat 1 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Amin. Lihat nih saudara, ribuan tahun yang lalu Tuhan berjanji kepada hambanya Musa bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ini semua kaitannya dengan kehidupan kita. Kalau bangsa Israel keluar dari masa Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan, demikian kehidupan kita. Kita keluar dari dunia ini, masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Di sini katakan Tuhan kan semuanya disuruh pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kita juga akan dipakai Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin, sehingga Tuhan memampukan kita melakukan terobosan-terobosan. Dalam Ulangan 28 ayat 13, kita diciptakan Tuhan untuk menjadi kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun, karena hidup kita dalam rencana janji Tuhan. Tuhan yang memulai, Tuhan akan mengakhiri. Seperti di dalam Filipi pasal 1 ayat 6 dikatakan, saya mau baca Filipi pasal 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Saya memberitakan firman Tuhan pagi dan malam, pagi malam. Ini semua karena perintah dari Tuhan. Dan saya siap menjadi hamba Tuhan, siap menjadi anak Tuhan, beritakan firman Allah. Karena saya percaya kalau bukan karena kekuatan Roh Kudus, saya tidak mampu, saudara. Tidak mampu. Tapi karena Roh Kudus yang bersama dengan saya, Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, sehingga kita kuat. Seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berarti sumbernya adalah Tuhan Yesus. Mari kita mau siap sedia, kita mau senantiasa setia sama Tuhan. Terus berikutnya ayat 3, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara unsur. Amin. Kita ada diciptakan untuk menjadi kepala-kepala, bukan ekor.
ya, untuk melakukan kebenaran firman, beritakan Injil, beritakan firman Allah kepada Bapak, Ibu, kepada saudara semua, kepada teman-teman, mumpung kesempatan masih ada, karena kedatangan sudah tidak lama lagi, kedatangan Tuhan, ya. Terus berikutnya, dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Samua bin Sakur; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefuna; dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benyamin, Palti bin Rafu; dari suku Sibulon, Gadiel bin Sodi; dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi; dari suku Dan, Amil bin Gemali; dari suku Asyir, Setur bin Mikael; dari suku Naftali, Nabi bin Yofepsi; dari suku Gad, Guel bin Malki. Itulah nama-nama orang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Amin. Kalau tertulis ada nama-nama, kerinduan kita juga nama terdaftar dalam kerajaan surga. Seperti dalam Lukas 10 ayat 20 dikatakan, supaya namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Mari melalui firman Tuhan pagi ini membuat kita, iman kita makin teguh. Pastikan supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan di surga buat selama-lamanya. Ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb, naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiamnya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah di tanah sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkan hatimu dan bawalah sedikit dari hasil seperti itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Haiman, Sesai, dan Tamai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Suan ke Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka di suatu cabang dengan tandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sudah lewat 40 hari lamanya, pulanglah mereka dari pengintai negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segala Musa di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada sumber umat itu, dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kamu sudah masuk ke negeri kemana kesuruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya dari bangsa yang diam di negeri itu, kuat-kuat, dan kota-kota yang berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak dan telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanan, diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada Unisel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakan. Ayat 33 yang terakhir, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat dari kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Seperti yang saya sudah katakan, bangsa Israel menuju tanah Kanan perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Demikian kita juga nanti menantikan kedatangan Tuhan, janji Tuhan surga buat selama-lamanya. Tapi kalau kita lihat di sini ada dua informasi. Yang berkata yang pertama, orang Israel 12 dikatakan, oh tempat yang penuh dengan ketakutan. Orangnya besar-besar dan memberikan informasi-informasi yang buruk. Ayat 32, dia juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Di dalam dunia penuh dengan kabar-kabar busuk. Tetapi kata itu firman Allah, janji Tuhan bahwa di dalam surga nanti kekal selama-lamanya. Hidup kekal penuh dengan sukacita. Tidak ada rasa duka, saudara.
Kalau saya mau baca di sini, Wahyu pasal 21 dikatakan ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Dunia yang lama akan berlalu. Kita menanti kedatangan Tuhan, langit yang baru, bumi yang baru, surga kekal buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau dengar firman Allah. Jangan dengar dengan dunia ini. Berita dunia menyesatkan, tapi berita firman Allah memberikan hidup yang kekal. Oleh itu mari melalui firman Tuhan pagi ini, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau taat. Hiduplah selaras dengan firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Cintalah Yesus. Orang yang cinta Yesus adalah orang yang taat kepada firman Allah. Karena janji Tuhan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Rumah di surga. Amin. Haleluya. Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Waktu ku sampai. Haleluya. Senang hatiku, rumah di surga. Haleluya. Terbuka terus. Amin. Haleluya. Oleh darah Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janji Tuhan hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Mari kita mau setia, kita mau taat, kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, semua beraktivitas, berjaga dan berdoa. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus dan hiduplah selaras dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.